Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, soleh-solehah kelas 6A dan 6B. Pada pagi ini Jumat 20 Maret 2020, Bu Guru akan mengulang kembali materi matematika yang berkaitan dengan kisi-kisi USBN, yaitu bangun ruang, ya, yaitu berkaitan dengan luas permukaan dan volumenya, di mana indikatornya yaitu ada luas permukaan balok, volume prisma segitiga, dan volume tabung. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama mengenai luas permukaan balok. Di sini Bu Guru sudah sering kali mengulang ya di kelas bahwa dalam luas permukaan balok ini Bu Guru tampilkan dulu balok dengan diketahui panjang, lebar, dan tingginya seperti pada gambar. Dulu di kelas Bu Guru sudah mengajarkan bagaimana cara mengingat dengan mudah mencari luas permukaan balok. Perhatikan ya tampilan berikut sambil mengingat-ingat lagi yang sudah pernah Ibu sampaikan. Pertama, tuliskan panjang, lebar, dan tingginya seperti pada gambar. Nah, ingat ya, pasti ingat dong ya. Nah, kemudian perhatikan mana yang harus dituliskan terlebih dahulu. Bagian yang mendatar atau yang bawah. P dan L berarti panjang kali lebar. Kemudian yang berdiri atau yang tegak, L kali T. Nah, kemudian yang terakhir yang samping, P kali T. Jadi kita akan lebih mudah mengingat-ingat bagaimana mencari luas permukaan balok. Nah, kemudian caranya mencari luas permukaan balok bisa dituliskan dengan panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi, dan hasilnya setelah ditambahkan semua, hasil terakhirnya dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Ada yang ingat? Iya, karena masing-masing pasang ada 2 sisi ya, misalkan atas dengan bawah, depan dengan belakang, kanan dengan kiri gitu ya. Jadi ada masing-masing 2 gitu sisinya. Baik, coba kita praktekkan dengan contoh soal sebagai berikut. Jika sebuah balok mempunyai ukuran panjang 12, lebarnya 8 cm dan tingginya 4 cm, maka luas permukaan balok tersebut adalah, nah kita akan menjawabnya. Diketahui P-nya 12, L-nya 8, dan T-nya 4 cm. Kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita cari dengan mudah tadi ya. Nah, luas permukaannya pertama P kali L dulu yang bagian bawah, yaitu 12 kali 8 hasilnya 96. Kemudian cari yang ke atas atau yang tegak, L kali T, 8 kali 4 hasilnya 32. Kemudian yang ke samping atau yang miring, P kali T, yaitu 12 kali 4 hasilnya 48. Nah, semua itu kita tambahkan atau kita jumlahkan menghasilkan 176. Dan ingat, harus dikali 2 lagi. Hasil akhirnya mencari luas permukaan balok adalah 352 cm persegi. Bisa ingat ya, mudah. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu volume prisma tegak segitiga. Ingat, dalam mencari volume itu caranya luas alasnya dikalikan tingginya. Perhatikan gambar prisma tegak segitiga berikut. Di sini alas dan tutupnya itu yang berwarna pink sama, dia berbentuk segitiga. Oleh karena itu dia disebut prisma tegak segitiga. Oke, bagaimana mencari volumenya ya? Ingat tadi volume itu luas alas dikali tinggi. Tingginya tinggi siapa? Tentunya tinggi prismanya. Kemudian alasnya bentuknya apa? Oh, alasnya bentuknya segitiga. Berarti mencari volumenya tinggal kita kalikan luas segitiga dikalikan tinggi prismanya. Aduh, kita harus mengingat lagi luas segitiga itu apa? Oh, ingat, setengah kali alas kali tinggi segitiga. Kemudian akhirnya dikalikan tinggi prismanya untuk mencari volume prisma tadi. Baik, ini keterangannya ya.
A itu alas segitiga, TS itu tinggi segitiga, dan TP itu tinggi prisma. Untuk memperjelas lagi, Ibu tampilkan contoh soalnya. Tentukan volume prisma tegak segitiga pada gambar di samping, gambar yang di sebelah ya. Nah, pertama kita harus mencari luas segitiga dulu. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi segitiga. Alasnya segitiga itu 3, alas tinggi segitiganya itu 4. Dalam menentukan alas dan tinggi pada segitiga, masih ingat Bu Guru pernah menyampaikan di kelas ya, bahwa untuk mengetahui alas dan tinggi segitiga, mereka itu saling tegak lurus. Jadi alas itu selalu tegak lurus dengan tingginya jika dia ini ya pada segitiga ya. Jadi mudah saja, tinggal dikalikan setengah kali 3 dikali 4. Kemudian tinggi prismanya 8, tinggal dikalikan lagi menghasilkan 48 cm kubik. Semoga bisa dipahami dengan baik ya anak-anak ya, karena kita sudah berkali-kali mengulang materi ini. Lanjut kita ke tabung, mencari volume tabung. Bu Guru tampilkan sebuah tabung di mana bagian-bagian tabung yaitu ada T tinggi tabung dan D diameter. Ingat, nah masih ingat kan? D itu adalah diameter, di mana diameter atau D itu 2 kalinya jari-jari ya. Jadi kalau diketahui diameter, kita mau cari jari-jari, berarti jari-jari itu separuh dari diameter. Misalkan nih diameternya 14 cm, berarti jari-jarinya berapa? Iya, separuhnya, tinggal 7 cm. Nah, karena tabung ini alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, otomatis akan ada bilangan pi. Ada bilangan pi 3,14 dan 22/7. Nah, bagaimana kita pakai 22/7 atau 3,14? Masih ingat juga ya, ketika kita menggunakan pi 22/7 jika diameter atau jari-jarinya adalah kelipatan 7, misalkan 7, 21, 14, 35 dan seterusnya. Jadi sama ketika mencari volume, yaitu luas alas dikalikan tinggi. Alasnya tadi bentuknya apa? Lingkaran. Masih ingat ya, lingkaran di sini Bu Guru pakai yang jari-jari gitu ya, yang luas alas lingkaran dengan jari-jari itu pi kali R kali R. Nah, dikalikan tinggi tabungnya atau biasa disebut pi kali R kuadrat kali T. Itulah volume tabung. Yuk kita simak contoh soalnya. Bu Guru punya sebuah tabung dengan tinggi 20 cm dan diameter 14 cm. Ingat ya, diameter. Nah, berapa volume bangun di samping? Perhatikan, T-nya 20, karena diameternya 14, berarti jari-jarinya berapa? Iya, betul, 7 cm. Berarti volumenya tinggal kita masukkan pi kali R kali R kali T. Kemudian pi-nya pakai 22/7 karena dia kelipatan 7 ya jari-jarinya. Dihitung ketemu 3080 cm kubik. Bagaimana anak-anakku semua? Masih ingat ya, bisa memahaminya dengan baik? Insya Allah bisa ya. Nah, Bu Guru akan memantapkan dengan latihan soal. Kerjakan latihan soal berikut, ada 2 ya, 1 tentang luas permukaan dan 2 tentang volume bangun ruang, prisma tegak segitiga dan tabung. Semoga kita semua dimudahkan dalam KBM daring ini ya, selalu disehatkan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusan kita semua. Amin. Nah, ya, untuk kesulitan atau jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ibu akhiri pembelajaran pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.